Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bang Mun Penjok. Nah, oke teman-teman, ini di belakang saya ini mobil Toyota Rush ya yang kemarin kita kerjakan. Nah, ini kita ada sedikit yang mau diobrolin ya. Jadi mobil ini kemarin pada saat dicat itu kita menginap kurang lebih 1 malam ya. Nah, biasanya kalau mobil yang sudah menginap, perlakuannya itu biasanya diamplas terlebih dahulu ya. Nah, untuk kasus di pekerjaan saya ini, karena memang posisinya di luar ruangan, jadi mau nggak mau pengamplasan itu memang wajib ya. Karena debu pasti banyak yang menempel. Nah, jadi pada saat kita inapkan 1 malam, debu banyak. Jadi pada saat mau kita timpa lagi, otomatis ya mau nggak mau dilakukan pengamplasan. Nah, untuk pengamplasan sendiri bisa menggunakan grade 1000 ya, atau 1500. Tapi pengamplasannya sifatnya hanya untuk membersihkan kotoran ataupun membersihkan debu. Nah, di video saya yang sebelumnya udah pernah saya bahas ya. Apa sih efeknya kalau misalnya pengecetan base coat ya, kemudian diinapkan 1 malam ataupun lebih dari 1 malam. Efeknya apa? Apakah nanti pada saat mau naik clear harus dilakukan pengamplasan ataupun sebelum mau lanjut ke lapisan selanjutnya apakah harus diamplas? Sebenarnya ya, untuk pengamplasan sendiri itu sifatnya situasional ya. Pengamplasan itu dilakukan apabila banyak kotoran ataupun banyak debu. Otomatis debu yang menempel harus kita bersihkan. Seandainya kalau bisa dibersihkan menggunakan teklot, hanya menggunakan teklot dan dia sudah bersih ya nggak masalah. Jadi tanpa diamplas juga nggak masalah. Misalnya pengecatan di dalam spray boot. Nah, tapi kalau di luar seperti ini, mau nggak mau harus diamplas. Tapi pengamplasannya tidak seperti pengamplasan normal ya. Jadi pengamplasannya hanya sifatnya untuk menghilangkan debu yang menempel di permukaan. Jadi tidak bisa hanya cukup dilap dengan teklot. Jadi harus dibantu dengan amplas. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah cat yang sudah menginap itu nanti akan berpotensi terjadi peel off ya, alias clear yang diaplikasikan di atas cat yang sudah menginap itu rawan mengelupas. Nah, di sini kita langsung saja ke titik permasalahannya ya teman-teman. Soal clear yang mengelupas ataupun yang daya rekatnya berkurang di atas base coat itu semata-mata bukan karena diinapkan ya teman-teman. Jadi itu sangat dipengaruhi oleh kualitas clearnya. Jadi kalau menggunakan clear yang berkualitas, yang bagus, saya rasa aman ya. Mau cat itu diamplas ataupun tidak, langsung diaplikasikan clear itu kemungkinan besar aman. Nah, karena clear sendiri itu memiliki daya adhesif secara mandiri. Maksudnya clear itu dia memiliki adhesif ataupun daya rekat tersendiri. Yang mana pada saat diaplikasikan ke media ataupun ke cat ya, dia akan merekat dengan sendirinya. Kesimpulannya, apabila cat yang menginap itu sebenarnya aman ya teman-teman. Nah, kalaupun ada kejadian clear yang mengelupas, itu bisa kita identifikasi lagi. Yang pertama, dari kualitas clear yang kita gunakan. Apakah clear yang kita gunakan itu sudah bagus kualitasnya? Nah, jangan sampai kita keliru dalam berekspektasi ya. Clear harga 150.000, ekspektasi kita harga yang 600.000 atau yang harga 500.000. Nah, tentunya dari harga dan kualitas itu juga menentukan. Nah, yang kedua, pemilihan thinner, teman-teman. Pemilihan thinner itu sedapat mungkin ya untuk kelas body repair ya. Sebaiknya untuk clear itu gunakan clear yang, untuk thinner itu gunakan thinner yang terbaik untuk mengoplos clear ya. Nah, untuk cuaca-cuaca yang agak panas ya, lebih baik menggunakan
thinner PU yang slow ataupun extra slow. Nah, salah satunya itu jadi mempengaruhi daya rekat juga. Nah, oke teman-teman, ini kemarin udah kita poles ya. Ini sebenarnya udah beres, tinggal finishing, pembersihan. Nah, karena pengecetan di luar ruangan, mau nggak mau ini pemolesan agak lumayan banyak ya, karena banyak debu. Jadi di sini betul-betul pengecetan di luar ruangan. Nah, begitu kurang lebih teman-teman. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang masih ragu, misalnya ngecat udah kemalaman ataupun terganggu oleh cuaca, hujan ataupun hal-hal yang lain yang sehingga mengganggu pekerjaan, ya nggak usah dipaksakan, tinggal aja besoknya baru dilanjut. Nah, jadi ada dua opsi ya, boleh diamplas, boleh juga tanpa diamplas. Kalau tidak diamplas, dengan catatan permukaan udah rata, udah halus. Nah, yang kedua, banyak juga teman-teman yang bertanya ya. Jadi ini biasanya dari teman-teman yang baru belajar ya, masih pemula, mengeluh kenapa hasil dari clearnya itu kinclongnya itu nggak keluar, ataupun glossy-nya itu nggak keluar. Nah, itulah namanya juga orang belajar ya, wajar aja. Jadi di sini teman-teman jujur aja ya, mobil ini menggunakan clear coat yang murah teman-teman, bisa saya bilang murah. Nah teman-teman, jadi mobil ini tuh menggunakan cat NC teman-teman, karena memang budgetnya tidak memungkinkan untuk menggunakan bahan PU ya, menggunakan biskut yang dari PU. Jadi ya ini juga udah dari persetujuan yang punya mobil, bahkan yang punya mobil sendiri yang belanja bahan ini. Jadi dia memilih bahan NC. Nah, untuk clearnya PU, cuman PU-nya yang ya termasuk yang murah lah, karena di daerah Ternate ini semurah-murahnya harga bahan tetap aja lebih mahal ketimbang di daerah Jawa sana. Nah, jadi ya seperti inilah hasilnya gitu. Tapi nggak malu-maluin juga teman-teman. Jadi ini bisa dijual, pada dasarnya seperti itu. Jadi kalau hanya ngejar tampilan, sebenarnya gampang banget ya teman-teman. Walaupun menggunakan clear yang murah, kalau hanya sekedar mencari kilat, mencari gloss, itu gampang banget. Nah, jadi ya itu tadi, untuk memaksimalkan hasil dari clear coat yang murah tadi, gunakanlah thinner yang terbaik yang ada di tempat teman-teman berada. Kalau misalnya ada yang slow, pakai yang slow. Kalau ada yang extra slow, pakai yang extra slow. Nah, sedangkan penggunaan thinner itu kan sebenarnya tidak terlalu banyak ya. Jadi jangan sampai kita mengorbankan hasil hanya karena ingin menghemat penggunaan thinner. Jangan teman-teman. Jadi gunakanlah thinner yang terbaik. Gunanya apa? Untuk memaksimalkan hasil dari clear coat yang kelas ekonomi tadi. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Tapi kalau misalnya clearnya udah clear yang bagus, kelas premium, nah jangan dibalik. Jangan malah menggunakan clear yang jelek. Tetap menggunakan, jangan dibalik. Jangan menggunakan thinner yang jelek. Tetap gunakan thinner yang terbaik, thinner yang bagus. Supaya clear yang sudah mahal tadi, yang udah premium, jangan sampai dia menurun hasilnya hanya karena merubah thinnernya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi thinner itu sangat berpengaruh terhadap tampilan ataupun hasil akhirnya teman-teman, terutama untuk meningkatkan daya glossy ya. Selain memang dari bawaan clearnya itu, thinner juga berpengaruh terhadap hasil glossy-nya. Nah, walaupun ya teman-teman, kalau misalnya dibantu dengan pemolesan, itu juga bisa meningkatkan daya glossy-nya, tapi bukan seperti itu teman-teman. Kalau ingin melihat kualitas clear
lihatlah pada saat sebelum dipoles. Jadi hari ini kita aplikasi clear, kemudian kita biarkan, lihat pada saat dia mulai mengering besok. Apakah dia akan absorb atau menurun daya kilatnya, ataupun tetap. Nah, disitulah bisa kita lihat kualitas dari clear tersebut. Nah, itu secara visual, teman-teman. Tetapi ada lagi cara lain untuk menentukan kualitas dari clear. Yang pertama ya, jelas ya, dari brand itu sudah menentukan dari kualitasnya, dari merek ya, karena merek-merek besar itu udah otomatis sudah terbukti. Nah, bagaimana dengan clear-clear lokal yang memang belum banyak yang memberikan review dari kualitas clear tersebut? Nah, kalau versi saya ya, karena body repair ini sebenarnya berhubungan antara bengkel satu dengan bengkel yang lain, jadi memilih clear juga itu juga mempengaruhi. Nah, misalnya nih, hari ini kita ngecat di sini. Besok misalnya ada baret ataupun ada lecet, dicat di bengkel orang lain. Apabila menggunakan clear yang kualitasnya rendah, dikhawatirkan pada saat di repair ulang, clearnya itu keriting. Itulah sebenarnya yang menjadi apa namanya? Ya bisa dibilang rahasia umum ya, rahasia umum para tukang cat. Jadi asal-asal pilih clear, dia nggak berpikir bagaimana nanti ke depannya. Yang penting selesai, cair, beres. Nah, tapi ini juga edukasi untuk user ya, user pemilik kendaraan. Jadi apabila ingin merepair ulang kendaraan teman-teman, ya sedapat mungkin konsultasikan dengan baik ya kepada tukangnya, bahan apa yang kira-kira recommended, yang bagus, yang efeknya jangka panjang. Apabila di repair ulang tidak menimbulkan masalah yang lain. Nah, jadi versi saya cara menentukan clear yang bagus ya, salah satunya bisa dites dengan mengelap hasil dari clear ini, dilap dengan thinner. Apabila luntur, apabila dia pada saat dilap pakai thinner luntur, lengket-lengket, nah dalam tanda kutip teman-teman, itu bisa dipertanyakan untuk kualitas dari clearnya. Karena seharusnya ya, clear yang bagus itu dilap dengan thinner, dia tidak ada reaksi, tidak memberikan reaksi lengket ataupun bahkan sampai luntur. Itu nggak boleh, harusnya seperti itu. Tapi kalau seandainya terjadi luntur pada saat dilap dengan thinner PU aja kita kalau mau tes. Nah, itulah yang membuat pada saat mobil ini dicat ulang terjadi keriting. Oke, mungkin seperti itulah kurang lebih. Nah, ini perkenalkan tukang cat kita ini, Mas Hasan. Nah, kenalan dulu, kenalkan. Ini yang ngecat ya. Kalau saya bagian ngambil konten aja. Nah, yang ngejadiin ini Mas Hasan. Ini ada yang sedikit di poles-poles ya. Di situ banyak apa namanya? Kayak semacam kotoran debu-debu ya. Nah, jadi secara umum mobil ini udah jadi. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi ini karena warnanya putih, mirrornya tuh kurang keluar ya, kurang lebih seperti inilah. Nah, jadi untuk mendapatkan tampilan yang glossy itu sebenarnya gampang banget ya teman-teman, gampang sekali. Nah, kemudian untuk tekstur kulit jeruk. Tekstur kulit jeruk ini sebagian besar itu sangat dipengaruhi oleh tangan kita sendiri teman-teman. Jadi jangan berpikir spray gun mahal, spray gun bagus, bahan yang mahal ataupun bahan yang bagus, terus hasilnya pasti bagus, belum tentu teman-teman. Tetapi tangan kita lah yang paling besar perannya untuk menentukan dari teksturnya itu. Nah, sehingga pada saat finishing tidak banyak pengamplasan ya. Karena kalau pengamplasan untuk menghilangkan kulit jeruk itu memang membutuhkan waktu. Nah, makanya sedapat mungkin pada saat aplikasi
ya udah di setting ya, target dari hasilnya itu sudah ditetapkan seperti apa yang diinginkan. Tampilannya mantap. Ini bahan yang ekonomi, kelas ekonomi. Nah, jadi untuk bahan ya teman-teman, mau menggunakan bahan yang kelas ekonomi ataupun yang kelas premium, kalau hanya sekedar mencari hasil yang glossy ataupun yang indah dipandang, itu gampang teman-teman, gampang sekali. Nah, makanya untuk teman-teman yang baru bergabung, ikuti terus channel saya ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Intinya semua harus terlatih, harus banyak latihan, harus banyak belajar. Yang namanya pemula baru ngecat sekali dua kali, hasilnya mungkin kurang maksimal ataupun kurang sesuai dengan ekspektasi, wajar teman-teman. Tidak ada orang yang belajar itu langsung hebat, langsung pintar. Intinya jangan takut untuk belajar, jangan takut untuk mencoba. Gas pokoknya. Oke? Nah, oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang baru bergabung di channel Bang Mun Paintjob, jangan lupa untuk subscribe. Dan jangan lupa juga mohon dukungannya di halaman Facebook saya, Bang Mun Paintjob. Mohon dukungannya untuk di follow ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.